Pasir Padi ya. Iya. Saya akan periksa dulu itu alur pelayaran atau bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa di Viral News and Entertainment. Baru-baru ini viral di Kepulauan Bangka Belitung, khususnya di alur sungai Pasir Padi dan Sampur, telah terjadi penambangan liar yang dilakukan oleh oknum cukong penambang timah terbesar di Bangka Belitung. Mengapa ini bisa terjadi padahal sang cukong sudah diberikan SPK oleh PT Timah banyak, namun dia masih melakukan penambangan di luar IUP PT Timah. Bahkan disinyalir oknum ini melakukan penambangan di alur transportasi yang sangat membahayakan bagi pelayaran. Nah, inilah statement dari PJ Gubernur Bangka Belitung, Ridwan Djamaluddin. Dia tidak mengetahui adanya permasalahan tersebut, tetapi dia akan mencari tahu dan akan melakukan tindakan tegas. Inilah informasinya untuk Anda. Viral News and Entertainment. Seperti diinformasikan melalui konten kreator Viral News and Entertainment beberapa waktu lalu, ponton isap produksi penambangan timah laut yang disinyalir milik perusahaan cukong timah di kawasan Sampur, Bangka Tengah, melakukan penambangan di luar IUP PT Timah atau di alur yang terlarang. Alur yang dijadikan aktivitas penambangan ini merupakan alur transportasi laut, sehingga sangat membahayakan bagi lalu lintas laut. Atas kesewenangan pemilik usaha, aparat terkait langsung melakukan pengamanan terhadap PIP dan menyetop seluruh aktivitas. Yang jadi persoalan sekarang adalah pelaku penambangan diduga dilakukan oknum pengusaha yang telah diberi kepercayaan terhadap pengawasan operasional tambang. Namun disayangkan, informasi yang telah viral di tengah masyarakat ini justru belum diketahui PJ Gubernur Bangka Belitung, Ridwan Djamaluddin. Hal itu diungkapkan Ridwan Djamaluddin kepada kreator Viral News and Entertainment usai melantik komisioner Komisi Informasi Provinsi Babel masa jabatan 2022 hingga 2026. Namun PJ Gubernur Babel itu berjanji akan mencari tahu kebenaran isu yang menyatakan oknum cukong timah asal Sampur itu yang melakukan pelanggaran. Oke, isu lain Pak terkait dengan Satgas Timah, disinyalir ada orang-orang di dalam Satgas itu yang masih berbuat nakal, gimana Pak? Saya belum punya data akurat, data legal tentang itu. Kalau ada yang nakal, mau anggota Satgas, mau anggota apa saja tetap tidak boleh. Ya, terkait yang baru-baru ini disinyalir ada salah satu pengusaha atau cukong yang melakukan penambangan di alur yang berbahaya tuh Pak, di kawasan Pasir Padi. Alur yang berbahaya? Iya, untuk lalu lintas pelayaran. Pasir Padi ya? Iya. Saya akan periksa dulu itu alur pelayaran atau bukan. Namun intinya sebagai semua kita lah ya, pelaku usaha itu sederhana aja, ikut regulasi aja. Jangan sampai kita juga tidak memanfaatkan sumber daya alam yang ada ini malah membawa kerugian atau bahkan kecelakaan. Ya, kemarin kan juga ada beberapa korban lagi kan ya. Nah, itulah yang saya selalu katakan, jangan sampai berkah ini menjadi bencana. Ya, tugasnya pemerintah paling penting itu adalah menjaga keselamatan rakyatnya. Itulah makanya saya bilang, saya sering menegaskan dengan sangat keras semua harus ikut regulasi. Karena begitu terjadi kecelakaan yang membahayakan itu, yang rugi adalah masyarakat. Gitu ya. PJ Gubernur Babel juga menegaskan, idealnya penambangan timah dilakukan untuk memberi kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat, bukan sebaliknya. Tetapi jika masih terjadi penambangan yang menimbulkan konflik, dirinya sebagai orang nomor 1 di Babel tak segan-segan akan menindaknya. Dari informasi yang berkembang, oknum cukong nakal ini banyak mengantongi SPK dari PT Timah
namun kebanyakan perusahaan yang dipegangnya mengatasnamakan orang lain. Itulah sebabnya, jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, yang bersangkutan tidak pernah terlibat langsung dengan hukum. Kelicikan inilah yang wajib diungkap pemerintah Provinsi Babel, agar pembagian SPK bisa merata, karena sesungguhnya pemilik usaha di Babel sangat menginginkan bisa bekerja. Semoga semuanya bisa terungkap jelas. Dihentikan dan bergeser ke tempat yang lain. Jangan di alur pelayaran. Karena itu pada saat kalian ketabrak kapal, siapa yang bertanggung jawab? Ya. Ya sama-sama melihat kan banyak kapal lewat samping kalian kan. Ketegasan PJ Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Ridwan Jamaluddin sangat diharapkan agar pemerataan SPK ini bisa terwujud. Jangan sampai kesannya dimonopoli oleh oknum pemegang perusahaan yang besar saja. Bahkan oknum yang disinyalir melakukan penambangan di luar IUP PT Timah ini sendiri dikabarkan adalah termasuk dalam kepengurusan dari Satgas PT Timah. Nah, jangan sampai wewenang yang diberikan ini dipergunakan untuk monopoli SPK-SPK yang ada. Segera ungkap, kami tunggu jawaban dari PJ Gubernur Bangka Belitung. Sekian Viral News and Entertainment, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for being with Viral News and Entertainment.